Assalamualaikum saudara-saudari, terima kasih telah datang kemari. Silakan duduk kalau letih berdiri, tapi jangan pula tercobok depan sini. Tersandung batu kena kerikil, hati menjerit mulut ternganga. Perkenalkan, nama saya Akil, biasa dipanggil si bujang rongga. Bukan kerawak sembarang kerawak, kerawak terbang melayang-layang. Bukan rongak sembarang rongak, kalau dah kena perempuan terbayang-bayang. Nah, kali ini saya akan menceritakan. Ini cerita dari Kampung Rada, kisah seorang raja yang melagak. Kayunya banyak, dikatanya tak ada, termakan sumpah tak bisa mengelak. Petaka kayu belian, petaka kayu belian. Nah, kawan-kawan semua, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang ada di Kalimantan Barat, tepatnya di Kerajaan Rada. Nama kisahnya Petaka Kayu Belian dari Kerajaan Rada. Tepatnya di Kuburaya. Pada zaman dahulu, masyarakat banyak bertanya, kenapa kayu-kayu belian ni tak ada di Kerajaan Rada? Hanya ada di Terentang Dalam Halang. Penasaran semuanya kenapa kejadian ini bisa terjadi? Nah, mari dengarkan cerita saya kali ini. Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan di Sungai Kapuas Besar, persimpangan sungai kecil dan Sungai Landak. Ada sebuah kerajaan namanya Raja Seberang. Dia ni ingin membangun masjid dengan yang megah, tapi sayangnya persediaan kayu beliannya sudah menipis, sehingga Raja Seberang pun memerintahkan kepada utusan rajanya untuk mengirimkan surat-surat kepada raja di sekitarnya. Dan raja pun berkata, "Wahai Datuk, kirimkan surat ini kepada raja-raja di sekitar sini. Bilang kepada mereka, kita ingin meminta bantuan kayu-kayu belian. Tapi kalau dapat, diberi dengan harga yang murah," kata raja kepada bawahan. "Ampun yang mulia raja, bukankah kayu-kayu belian sangatlah mahal? Beta hamba rasa mereka tidak mau menjualnya kalau kita tidak memaksa," kata Datuk Penasihat kepada raja. "Datuk Penasihat, beta tak ingin membangun masjid dari hasil paksaan," kata raja kepada Datuk Penasihat. "Baiklah, segala perintah hamba laksanakan." Tak perlu waktu lama, surat-surat yang diantar oleh raja-raja seberang telah sampai di raja-raja yang lain. Sampailah di Kerajaan Rada, semuanya membantu. Hanya Raja Rada yang tak mau membantu kerana keegoan dan keangkuhannya. "Mohon ampun, Raja Rada. Ini ada surat dari Raja Seberang," kata bawahannya pada raja. "Apa isi surat? Tolong kau bacakan," kata Raja Rada kepada bawahannya. "Baik raja, di sini tertulis
Raja seberang ingin meminta bantuan kayu-kayu belian. Tapi kalau dapat diberi harga yang murah, Raja. Mendengar itu, Raja-raja rada tertawa terbahak-bahak. Apa Raja seberang sudah gila, meminta kayu belian tapi dengan harga yang murah. Apa dia tak tahu kayu belian ni sekarang mahal. Ampun yang mulia, bukankah kerajaan seberang dulu pernah membantu kita? Terus kenapa? Biarkan saja. Mungkin kerajaan lain sudah banyak yang membantu, bahkan diberi dengan percuma. Raja-raja, aha, melintas di pikiran raja-raja untuk membalas suratnya agar citranya di kerajaan seberang tidak jelek. Kemudian raja-raja memerintahkan bawahannya untuk mengantarkan suratnya. Tak perlu waktu lama, surat balasan dari raja-raja telah sampai di kerajaan seberang. Datuk Penasehat, raja-raja setuju ingin membantu kita. Bahkan dia mengirim 100 gelondong kayu belian dengan percuma. Mendengar isi surat itu, Datuk Penasehat curiga. Ampun yang mulia Raja, Tuan tahu sendiri bagaimana sifat dari kerajaan raja. Beta curiga, kata Datuk Penasehat kepada baginda Raja. Datuk Penasehat, semua orang bisa saja berubah. Mungkin dengan membantu kita, mereka ingin berubah dan menjalin silaturahmi lagi lebih erat kepada kerajaan seberang. Tetapi Datuk Penasehat tetap saja curiga. Kemudian Datuk Penasehat mengirim bawahannya secara diam-diam untuk mematai kerajaan raja secara diam-diam. Tidak berselang lama, di kerajaan raja telah siap kapal-kapal untuk mengangkut kayu-kayu belian. Kayu-kayu, perahu di kayu, berkayu-kayu sampailah jauh. Sampailah di simpang sungai. Kapal dari kerajaan raja belok ke arah kiri yang berlawanan dengan kerajaan seberang. Tidak jauh dari sana ada sebuah dermaga tua untuk mereka singgahi. Dan di sana telah siap mobil-mobil untuk mengangkut kayu-kayu belian. Kemudian nahkoda kapal dari kerajaan raja memerintahkan bawahannya untuk menaiki kapal-kapal kecil untuk berangkat ke kerajaan seberang. Tidak perlu berselang lama, sampailah utusan itu ke kerajaan seberang dan mereka telah disambut oleh raja seberang. Ampun yang mulia Raja, kapal untuk mengangkut kayu-kayu belian dirampok di tengah-tengah sungai. Kata bawahan raja-raja memelas kepada kerajaan seberang. Baiklah kalau begitu, kita tidak meminta bantuan lagi kepada kerajaan raja. Sampaikan terima kasihku kepada raja-raja. Setelah bawahannya pergi, Datuk Penasehat pun berkata,
Ampun Yang Mulia Raja, bukankah di kerajaan kita ini jarang terjadi perampokan? Kata Datuk Penasihat kepada Baginda Raja. Datuk, tidak pernah bukan berarti tidak ada. Semoga saja mereka tidak berbohong. Engkau tahu sendiri, beta paling tidak suka dengan orang yang berbohong. Tapi Datuk Penasihat tidak hanya tinggal diam. Kemudian mata-mata yang diperintahkan oleh Datuk Penasihat sampai ke kerajaan seberang, dan dia menceritakan bahawa kayu-kayu belian yang dibawa Raja Radak bukanlah dirampok, tetapi mereka menjualnya kepada kerajaan barat. Dan mereka membuat cerita seolah-olah kayu-kayu itu dirampok. Mendengar itu, Raja sangat marah, dan lalu Raja berucap, "Ya Allah, demi keadilan dan kejujuran, beta mengutuk kerajaan Radak. Semoga kayu-kayu beliannya tidak dapat keluar lagi dari kerajaannya. Sisakan saja sedikit di kerajaan dalam." Wah! Suara-suara petir menggelegar sampai ke kerajaan Radak. Pada saat yang bersamaan, di kerajaan Radak terjadi hujan yang sangat deras dan banjir yang sangat besar. Kemudian kayu-kayu yang ditanam oleh kerajaan Radak semuanya hanyut terbawa oleh arus sungai yang begitu derasnya. Kemudian perekonomian kerajaan Radak pun merosot jauh karena kayu-kayu beliannya tidak tumbuh kembali. Melakukan penanaman-penanaman pun hasilnya percuma karena semua bibit-bibit yang ditanam mati. Raja Radak pun berkata, "Kenapa kayu belian ini tidak mau tumbuh? Ini pasti ulah dari Raja seberang. Datuk Penasihat, sampaikan surat permintaan maafku kepada Raja seberang." Tak perlu waktu yang lama, surat yang dikirim oleh Datuk Penasihat telah sampai di kerajaan seberang dan sudah dibalas. Isi suratnya, "Beta senang engkau telah berubah, Raja Radak. Beta juga meminta maaf karena telah berucap. Coba kau tanam saja kayu-kayu belian lebih dalam lagi di kerajaan Radak. Beta yakin, insya-Allah kayu-kayu belian akan tumbuh." Mendengar itu, Raja Radak pun bergegas menyuruh bawah-bawahannya untuk menanam kayu-kayu belian agak ke dalam dari kerajaan Radak. Apa yang dikata kerajaan seberang benar adanya. Kayu-kayu belian tumbuh subur. Ekonomi di kerajaan Radak pun telah membaik. Nah, kawan-kawan, kita jangan suka membohongi orang lain, apalagi merusak kepercayaan kita. Nasihat yang dapat saya sampaikan di sini, yang pertama, jangan suka berbohong, apalagi merusak kepercayaan orang lain. Yang kedua, jangan emosi sesaat lalulah nak
untuk kerajaan-kerajaan lain. Jangan sampai kita mengambil keputusan dalam keadaan marah. Yang ketiga, semoga saya menang. Itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, saya nak pantun sikit lah. Kelapak tua dibelah-belah, kelapak muda jatuh ke parit. Jika ada kata-kata yang salah, minta ampun, minta maaf, minta duit. Ini cerita dari kampung adat, kisah seorang raja yang melanggar.